para anak Indonesia berikut ini. Kalau digalak bawa sapu lidi, gebuk. Dan itu kalau ibu kalau dimarah kadang-kadang cubit gitu. Kalau ayah sih kalau galak kadang-kadang nyubit, ngegebuk. Kadang-kadang juga bawa sapu. Suka dipukul. Diomelin. Dijewer. Dipukul pakai sapu. Nggak boleh main. Nggak boleh main. Bawel, suka gebukin. Dikurung kamar mandi. Digebukin pakai sapu. Kok sedih ya denger ya ayah ya. Ternyata mereka melihat orang tuanya seperti itu gitu. Ternyata kalau marah ternyata masih banyak orang tua saat ini yang melakukan mendisiplinkan anaknya dengan cara kekerasan. Cubit, tadi pukul, digebuk pakai sapu. Aduh ibu sapunya buat nyapu, ayah sapunya buat nyapu bukan buat anak-anak. Aduh gimana nih ayah? Ya kita memaklumi semua kejadian yang ada ya Santal. Saya masuk ke kampung-kampung, ke wilayah-wilayah tertentu karena memang habit kita mendidik ini adalah sebuah pola tradisi, jadi bukan pola edukasi yang pernah diajarkan misalnya di SD, SMP nggak ada, sampai kita kuliah S3 pun nggak ada. Itu pendidikan jadi orang tua. Jadi apa yang kita lakukan pada anak itu sebenarnya adalah rekaman-rekaman masa kecil kita. Nah makanya program-program parenting ini diperuntukkan bagi orang tua supaya menyadari bahwa pola-pola itu sebenarnya nggak tepat, itu lebih cocok pada hewan ketimbang pada anak manusia gitu. Nah semoga kita bisa membantu para orang tua ini menemukan langkah-langkah yang jauh lebih efektif ketimbang memukul tadi ya dan sebagainya. Sebenarnya ada kok caranya banyak begitu. Kita akan jawab pertanyaan dari Ranti tadi, boleh diminta lagi ditampilkan SMS-nya? Dari Ranti tadi. Yang perubahan perilaku anak ya. Tadi katanya Ranti bilang anaknya sekarang suka rewel sampai suka teriak-teriak. Ya. Jadi saya masih ingat pertanyaannya Bu Ranti. Jadi ceritanya Bu Ranti dulu mungkin tidak ada masalah dengan finance, jadi semua bisa. Sekarang kan harga-harga semakin naik ayah, otomatis orang tua juga harus sedikit mengerem lah. Mungkin kalau dulu lebih boleh ada spend gitu, tapi kalau sekarang dengan harga sembako tinggi, nanti harga BBM juga naik gitu, terus terang ya kita juga kan agak sedikit berat gitu dalam ekonomi. Baik. Nah, persislah kira-kira analoginya Santal seperti pemerintah nih sekarang. Jadi sebelum kita mau memperketat apapun, kita lontarkan dulu isunya ke anak. Jadi anak tahu dulu bahwa segala naik, penghasilan sekian. Kita ajak anak berdiskusi. Walaupun kecil mereka mengerti. Walaupun pada awalnya mereka melawan, ya nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita buat aturan. Sekarang aturannya setiap ke mall maka begini, nomor 1, nomor 2. Nah, Ibu Ranti tolong buat aturannya detail. 1, tidak boleh meminta. 2 begini, 3 begini, barang siapa yang melanggar maka. Nah makanya ini jelas, kita langsung pulang, nggak pakai kata bak bu misalnya. Itu saya pernah lakukan ke anak saya. Jadi setiap anak saya mulai merengek, saya bilang oke, we go home. Jadi nggak apa-apa, hari pertama kita korban nggak jadi belanja dan harus balik lagi ke pasar sendirian, nggak apa-apa demi mendidik anak. Hari kedua masih terjadi, tapi nggak akan mungkin yang ketiga begitu. Anak kita paling perlawanannya itu sampai tingkat 2 kali. Jadi yang pertama Bu Ranti, tolong mulai sekarang disosialisasikan kondisi keluarga. Dilibatkan anak untuk mengetahui, oke, nah sekarang begini kondisi kita. Terus yang kedua, buat aturan. 1, 2, 3. Yang ketiga, di briefing. Setiap kali mau berangkat ke tempat-tempat yang dia rewel, di briefing. Nah, terus yang keempat, laksanakan semua aturan main tadi, berikut konsekuensinya. Kalau konsekuensinya langsung pulang, atau besok nggak diajak lagi, atau bagaimanapun yang efektif buat anak, lakukanlah dengan tegas, tanpa kompromi. Maka nanti berikutnya nggak akan terjadi lagi. Oke, mudah-mudahan bisa dicoba oleh Mbak Ranti ya. SMS berikutnya dari 0813405444 sekian. Ayah, anak saya 4 tahun laki-laki suka komplain ke saya, katanya eyang kungnya jelek,
suka omong yang kurang baik, dan dia tahu hantu dari ayangkung tadi. Bagaimana menanganinya? Terima kasih. Baik. Yang pertama saya tidak tahu apakah ini tinggalnya serumah atau tidak. Jadi kita anggap misalnya ya serumah atau sering berhubungan dengan yangkung. Maka kita tanggap anak kita itu detail. Jadi ceritanya kayak gimana, dari anaknya kita tanya detail. Biasanya anak itu detail itu ngejelasinnya. Kalau cerita hantu seperti apa dan sebagainya. Nah kemudian kita lihat nih yangkungnya itu yangkung siapa. Kira-kira yang lebih dekat siapa. Jangan yangkungnya berseberangan misalnya. Mertua yangkung gitu kan. Itu agak nanti repot ya. Repot urusannya gitu. Tapi kalau bisa yang anaknya langsung. Nah anaknya langsung terus menceritakan, yangkung aku dapat cerita dari cucu katanya begini. Boleh nggak nih yangkung? Nah, kita nego yangkungnya. Yang ini kalau bisa begini jangan, yang ini kalau boleh begini. Satu-satu perlahan-lahan yangkungnya diberikan pengertian. Mudah-mudahan lama-lama yangkungnya mengerti. Terus kalau bisa dibelikan buku parenting kan, karena sudah yangkung mungkin aktivitinya tidak banyak, bisa sambil baca-baca. Tapi kalau seandainya yangkungnya sulit, karena kita tidak tahu posisi di sana ya, kita tidak bisa merubah orang lain, tapi bisa menginspirasi untuk mereka berubah. Maka kalau saya dulu, ya saya berdoa sama Tuhan gitu ya, Tuhan kuatkanlah saya, mampukanlah saya untuk mengontrak rumah gitu. Jadi kalau misalnya belum mampu beli rumah, kita ngontrak dulu nggak apa-apa. Yang penting kita punya negara sendiri dulu nih, dengan aturan main sendiri dan sebagainya. Baru pelan-pelan sampai akhirnya kebeli rumah kecil, sedang, sampai besar. Nah jadi yang penting itu kita tahu kita punya niatan baik untuk memperbaiki, diawali dengan mendekati yangkung. Kalau nggak bisa ya kita memisahkan diri secara baik-baik, kita minta bantuan Tuhan. Dan beberapa contoh termasuk diri saya sendiri, Tuhan itu sangat baik sekali, Santal, begitu. Karena niatan kita juga memang baik untuk anak-anak ya. Persis, begitu. Oke, kita akan lanjutkan, tapi kita jeda dulu. Pemirsa, apakah dengan berkata jujur menjadikan pribadi yang baik bagi anak? Kita akan membahasnya sesaat lagi bersama Edi. Jangan kemana-mana, tetap di Motivator. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program